Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah yang mana hingga kini kita masih diberi kesempatan, diberi waktu agar kita dapat mempelajari ajaran syariat Islam. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana karena bilullah kita dapat mengambil pelajaran dari beliau, kemudian kita mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat yang saya bacakan tadi, di mana Allah berfirman mengingatkan pada kita, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan,
secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini kita diingatkan agar masuk Islam secara keseluruhan. Tentunya kita mempelajari terlebih dahulu, kemudian sesuai keyakinan kita amalkan. Jadi hukum itu milik Allah. Innil hukmu illa lillah. Ini ayat. Hukum itu milik Allah. Jadi sumber hukum Islam kita itu Al-Quran dan hadis. Semua ibadah yang kita kerjakan itu berdasarkan Quran dan hadis saja. Itu pegangan kita, berdasarkan Quran dan hadis saja. Ini sebagai pegangan kita. Dan kita diperintah untuk masuk Islam secara keseluruhan. Sebab kalau tidak secara keseluruhan, bibit-bibit dosa itu akan muncul. Kalau sudah muncul, kita biarkan, makin lama makin besar. Kalau makin besar, bukan mustahil kita melakukan dosa-dosa yang paling besar. Sehubungan masalah ini, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Kata Allah, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Itu janji Allah. Jadi perbuatan dosa itu dari yang sekecil, dosa kecil, makin lama makin besar. Dan yang paling besar sekali ini yang dianggap oleh Allah. Apa yang paling besar? Nah, di sini saya sebutkan hadis sahih riwayat Bukhari, di mana akbaru kabair al-isyraq billah wa uququl walidain wa sahadatuz zur wa sahadatuz zur wa sahadatuz zur. Kata Nabi, jadi dosa yang paling besar di antara dosa-dosa lainnya adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan saksi palsu. Saksi palsu, saksi palsu. Rasul menyebutkan sampai 3 kali. Menyebutkannya sampai 3 kali. Sahabat mengharapkan Rasul itu diam, tidak usah berulang-ulang. Tapi dalam riwayat lain ada pendapat sahabat, dosa-dosa besar itu antara lain syirik kepada Allah, jadi durhaka kepada kedua orang tua, saksi palsu, membunuh jiwa, kemudian makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan perang, kemudian menuduh mukminat berbuat zina tapi tidak bisa mendatangkan saksi. Nah, sekarang di antara dosa-dosa itu ada dosa biasa, ada dosa yang paling besar. Yang paling besar itu apa? Syirik kepada Allah. Kalau sudah syirik, sudah. Dalam surat An-Nisa ayat 48, syirik itu tidak bisa diampuni dosanya. Sudah sangat berat sekali, pelanggaran yang sangat berat. Kenapa bisa terjadi syirik besar? Itu dari perbuatan yang kecil, ringan. Kalau ini semua kita tidak pernah melakukan dosa besar yang paling besar, insya Allah kita akan dihapus dosanya oleh Allah. Tapi ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ayat ini dibantu oleh surat lainnya. Dalam surat yang lainnya, surat Al-Ankabut ayat 7, di mana Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat lanakaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh pasti akan kami hapus dosa-dosanya. Kuncinya itu beramal soleh untuk menghindari. Jadi pertama menghindari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, itu beramal soleh. Beramal soleh di mana? Ya sumbernya tetap Al-Quran dan hadis. Jika terjadi perbedaan pendapat, kita kembalikan kepada Quran dan hadis, mana yang benar. Seperti itu. Kebanyakan yang kita lihat di luar itu, pendapat itu jauh lebih kuat tanpa berpegang pada Quran dan hadis. Yang penting itu pendapat Quran dan hadis. Bagaimana?
Apa kata Quran? Jika kita menafsirkannya salah, nanti kita suatu saat kita dapat menemukan kebenaran, itu yang kita pegang. Namanya istihad. Kalau salah itu tetap dapat pahala. 1, kalau benar itu 2. Jadi kita sekarang berusaha. Apa yang kita kerjakan itu amal soleh, perintah. Hukum itu milik Allah. Seperti itu. Jadi kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Itu kita harus kembalikan kepada hukum yang milik Allah. Sekarang kita kembali lagi ayat tadi itu, jika kamu menghindari dosa-dosa besar. Dosa besar sekali lagi terjadi karena dosa kecil kita biarkan. Makin lama makin besar, kita remehkan. Nah, coba tiap hari kita introspeksi. Tiap mau tidur, apa hari ini dosa apa yang kita perbuat, kita perbaiki terus. Sholatnya, ya, itu coba kata Nabi itu dalam hadis riwayat Muslim, itu Nabi bersabda, as-sholatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ma ijtanabatil kafair. Salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun sebagai penebus dosa. Selama tidak melakukan dosa besar. Nah, ini catatan lagi nih juga. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak melakukan dosa besar, jadi selama terus kita makin dalam mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dari sholat 5 waktu dan lain sebagainya, itu dari satu Jumat ke Jumat yang lain memang butuh waktu, proses. Jadi baik itu tidak seperti membalik telapak tangan, butuh waktu. Sebab Nabi saja mengatakan as-sholatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun, jadi satu Ramadan ke Ramadan yang lain, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, itu sebagai penebus dosa. Kita istiqomah saja. Tuh. Anggap saja kematian itu sudah terasa sangat dekat di hadapan kita. Gitu. Anggap saja seperti itu. Kalau sudah seperti itu, gimana kita bertobat terus minta ampun pada Allah? Apa yang kita anu? Jadi kita kontrol tiap hari dosa apa yang kita perbuat. Jangan diremehkan, sekecil apapun jangan diremehkan. Itu sebagai penebus dosa. Lantas bagaimana orang yang sudah berbuat syirik? Nah, kalau berdasarkan surat An-Nisa ayat 48, itu syirik itu sudah sangat berat sekali. Berat untuk diampuni dosanya. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah jadi tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni selainnya. Itu janjinya Allah itu. Kalau sudah syirik, itu sudah kita tetap minta aja ampun pada Allah. Kalau sudah pernah terjadi dan tidak tahu bahwa ini dosa besar, ya minta ampun aja pada Allah. Seperti itu. Minta ampun pada Allah, tidak melakukan lagi, terus minta ampun, pendekatan. Makin dalam kita mengerjakan perintah-perintah Allah, makin jauh perbuatan dosa. Itu janji Allah. Nah, sekarang yang perlu kita pahami itu bagaimana hukum di dalam Al-Quran itu. Sebab kalau orang mengerjakan perbuatan syirik itu kebanyakan mereka yang terjadi di luar nggak tahu bagaimana hukum itu. Gitu. Ini saya ambil cuplikan salah satu hadis Nabi itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jagalah diri kalian dari perkara yang diharamkan. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah. Menjaga perkara yang diharamkan. Jadi maksudnya jangan mencari yang dibolehkan, tapi cari yang diharamkan. Yang diharamkan itu nggak banyak. Dosa-dosa besar itu nggak sampai 20, nggak sampai 20 macam. Tapi kualitasnya bisa merusak keimanan kita. Kenapa orang bisa keluar dari Islam? Karena itu dari perbuatan dosa kecil dia biarkan, dia diremehkan, akhirnya dia keluar. Berapa banyak orang yang keluar dari Islam akhirnya meninggal, matinya dalam keadaan kafir. Seperti itu. Nah, ini yang perlu jaga. Di sini ada 3 makna. Menjaga perkara yang diharamkan. Cari di mana saja kita berada. Jangan cari yang dibolehkan, cari yang diharamkan. Di masjid ini, di tempat ini, apa yang dilarang, itu kita cari, itu kita hindari. Untuk bisa menghindari, ada aturan, ada aturannya.
Untuk bisa menghindari itu ada aturannya. Begitu juga di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau mencari yang diharamkan nggak banyak, nggak sampai 100 itu, nggak banyak, bisa dihitung tuh. Saya pernah menghitung seperti itu. Apalagi dosa besar seperti itu. Yang kedua, B itu menjaga perkara yang subhat. Jika ada perkara subhat, itu ini antara halal dan haram, jangan digabung jadi satu. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat itu, dosa kecil-kecil nggak apa-apa, dengan sedekah hilang. Enggak, dosa tetap dosa, nggak akan hilang. Nah, itu subhat antara halal dan haram. Jadi kalau hati kita, kecenderungan hati kita menghindari yang diharamkan, suatu saat kita menghadapi yang seperti itu, kadang-kadang pikiran dan hati kita itu terbesit ragu, ini dibolehkan apa tidak ya? Ini sebenarnya petunjuk. Ini hadis Nabi ini. Sebenarnya petunjuk yang seperti itu. Kalau sudah seperti itu, hentikan sampai kita tahu persis ini haram atau tidak. Seperti itu, menjaga perkara yang subhat. Tapi kalau kita membiarkan masuk perkara subhat, repot juga itu. Sebab di hadis lain, dalam riwayat lain, kalau sudah barang haram masuk dalam diri kita, itu saya ingat ada doa. Doa itu kata Nabi itu ada 3 macam. Dikabulkan, langsung dikabulkan. Kalau ini terjadi pada diri kamu, ini nggak enak. Kamu bisa melupakan Allah. Yang kedua, doa itu ditunda. Sampai kapan? Itu kita nggak tahu. Kadang-kadang nggak dikabulkan. Kalau kata Nabi, kalau kamu mau bersabar, jadinya lebih baik. Jangan putus asa. Yang ketiga, doa itu ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Ini ada, kebetulan ini ada hadisnya itu di dalam hadis Arba'in. Di hadis Arba'in ini nomor 10. Di sini nanti bisa dilihat. Hadis Arba'in nomor 10 ada hadis qudsi sahih riwayat Muslim. Riwayat Muslim itu kata Nabi itu makanannya bercampur haram, minumannya bercampur haram. Segala kebutuhan bercampur dengan yang haram. Apa mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Selagi kita banyak berbuat dosa, konsumsi barang-barang haram, nggak akan bakal dikabulkan oleh Allah doanya. Nggak akan. Itu hadis qudsi sahih riwayat Muslim. Di hadis Arba'in nanti bisa dibuka hadis Arba'in nomor 10. Seperti itu. Yang ketiga, tidak menambah dalam ajaran agama. Syariat itu sudah sempurna. Sesuai surat Al-Maidah ayat 3, sempurna. Semua permasalahan Quran dan hadis ada. Perlu dikaji. Kita saja yang nggak tahu. Tidak ada istilah, ini sesuatu yang baik. Baik itu menurut siapa? Standar baik itu Quran dan hadis, bukan manusia. Manusia itu hanya istihad, mencari. Bisa salah, bisa benar. Kalau salah, kembali pada yang benar. Nah, ini saya ambil potongan-potongan hadis sedikit ini. Yang kedua, wa bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Jadi kata Nabi, rela terhadap pembagian karunia Allah, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi sifat qanaah, menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Jadi dikasih, jadi rasa syukur itu ada. Jangan melihat atas terus. Itu kaya ini, saya pun juga bisa. Itu sudah tidak sehat itu. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Seperti itu aja. Orang lain dapat rezeki, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan aja gitu. Kita lihat di bawah. Di bawah kita itu berapa banyak orang yang sangat kekurangan. Ternyata kita ini orang kaya. Kalau kita lihat di bawah, pasti kita akan punya pemikiran seperti itu. Tapi kalau kita lihat di luar, orang-orang kaya, saya pun juga bisa. Akhirnya panas. Makanya larangan Nabi, undur ilaman huwa asfala minkum, wala tandur ilaman huwa fawqakum. Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Nah, ini potongan hadis Nabi tentang ini. Jadi usahakan kita sama-sama berusaha menghindari dosa sekecil apapun. Terus lantas kita beramal soleh.
Mudah-mudahan dengan amal soleh ini janji Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bertemu di surga kelak kalau kita meninggal. Asalkan kita istiqomah dalam hal menjalankan perintah Allah. Kalau sudah menjalankan perintah Allah, sudah otomatis perbuatan dosa itu terkikis pelan-pelan. Makin dalam kita mendekatkan diri pada Allah, makin jauh perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita lakukan ini, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa ahlina wa malina. Allahumma ja'al awala hadzal yaum sholahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Nas'aluka khairat dunya ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus sholata. Allahu